Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji semata dan senantiasa terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur kita dan melimpahkan kesehatan sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang kita selalu berharap mudah-mudahan membawa kebaikan-kebaikan besar bagi kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kitab Asy-Syaraful Bahi kita, pertemuan terakhir masih seputar ucapan-ucapan Al-Imam Abdullah bin Abi Bakar Al-Aidarus. Qala alaikum ya ikhwani bimutaba'atil kitabi wa sunnati ani asy-syari'atal masyruhata fil kutubil ghazaliyati wa syarhul kitabi wa sunnati mustawfa fi kitabi Ihya Ulumuddin lil Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali. Qala wa ba'du falaysa lana tariqun wa minhajun siwal kitabi wa sunnati wa qad syaraha dzalika kulluhu sayyidul musannifin wa baqiyatul mujtahidin Hujjatul Islam Al-Ghazali fi kitabihil azim asy-sya'ni al-mulaqqabi a'jubataz zamani Ihya Ulumuddin alladhi ibaratun an syarhil kitabi wa sunnati wa tariqati wa huwa mawdi'u nadharullahi wa mawdi'u nadharu rasulillah faman ahabbahu wa tala'ahu wa amila bima fihi faqad istawjaba mahabbatallahi wa mahabbata rasulillah wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa awliyaihi wa jama'a baina syari'ati wa tariqati wal haqiqati aliman fil mulki wal malakuti ahya'a illa bima fil ihya. Al-Imam Abdullah Al-Aidarus melanjutkan, alaikum ya ikhwani bimutaba'atil kitabi wa sunnati. Wahai saudara-saudaraku, berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan sunnah Nabi. Ani asy-syari'atal masyruhata fil kutubil ghazaliyati. Yang aku maksud berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah itu adalah syariat yang sudah dijelaskan di kitab-kitab Imam Ghazali. Yang aku maksud dari berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, ujar Sidin, adalah ilmu syariat yang sudah dijelaskan fil kutubil Ghazaliyah, dalam kitab-kitab Imam Ghazali.
Wa syarhul kitabi wa sunnati mustawfa fi kitabi Ihya Ulumuddin lil Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali. Dan penjelasan tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi mustawfa telah tersedia fi kitab Ihya Ulumuddin, dalam kitab Ihya Ulumuddin lil Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali, yang dikarang oleh Hujjatul Islam, yaitu Imam Al-Ghazali. Imam Abdullah Al-Aidarus kembali sidin menekankan masalah pentingnya kita ini belajar kitab-kitab Imam Ghazali. Imam Ghazali sendiri Hujjatul Islam, ulama besar di abad 5 Hijriah. Imam Ghazali ngaran sidin itu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Kunyah sidin Abu Hamid, ayahnya Hamid. Nama sidin siapa Imam Ghazali itu? Muhammad. Siapa abah sidin? Muhammad juga. Siapa kai sidin? Muhammad. Jadi Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Al-Ghazali nisbat daerah sidin. Kapan sidin lahir? 450 Hijriah. 450 tahun setelah hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Wafatnya Imam Ghazali tahun 505 Hijriah. Kurang lebih umur beliau itu 55 tahun. Imam Ghazali ini menjadi Hujjatul Islam. Apa arti Hujjatul Islam? Sidin itu figur utama ilmu agama Islam di zamannya. Apabila kita bertanya apakah Islam, bagaimana hukum A, hukum B, bagaimana penjelasan tafsir A, tafsir B, bagaimana maksud hadits A, hadits B, dan semua yang berkaitan tentang ajaran Islam, ajaran Rasulullah, di zaman itu Imam Ghazali yang menjadi hujjahnya, merujuk pada Imam Ghazali. Jadi digelarlah sidin Hujjatul Islam. Habaib, khususnya para aulia, wali-wali besar yang ditarim di Hadramaut, sangat teramat cinta lawan kitab-kitab Imam Ghazali. Sayang dan cinta dan menganjurkan benar agar keturunan mereka dan siapapun murid-murid sidin-sidin agar menelaah membacai kitab-kitab Imam Ghazali. Termasuk Imam Abdullah Al-Aidarus jar sidin, alaikum ya ikhwani bimutaba'atil kitab wa sunnah. A'ni asy-syari'atal masyruhata fil kutubil Ghazaliyah. Pegang teguh jar Imam Abdullah Al-Aidarus akan Al-Quran dan Sunnah. Semboyannya kembalilah pada Al-Quran dan Sunnah. Nah, tapi untuk kita kelas awam bingung bagaimana kembali pada Quran dan Sunnah. Dengan keterbatasan ilmu kita mempelajari Quran dan mempelajari hadits-hadits. Karena itu membutuhkan tunjangan ilmu yang banyak. Ilmu tafsir, ilmu balaghah, ilmu mantik, ilmu asbabun nuzul. Dan hal-hal yang berkaitan tentang Quran. Begitu pula hadits itu harus ada tunjangan ilmu yang lain, memahaminya, mengetahui nasikh mansukh dan hal-hal yang lain. Semboyan kembalilah pada Al-Quran dan Sunnah itu harus dirinci. Kayak apa bagi orang awam kembali Quran dan Sunnah? Apakah kita ambil Quran terjemah, memahami sorang,
lalu digawi sesuai pemahaman kita, sasat itu. Apakah kita ambil terjemah Sahih Al-Bukhari, baca, pahami seorang, amalkan, bisa salah paham, kada berguru. Lalu bagaimana kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang dimaksud? Sidin maksudkan a'ni asy-syari'ah al-masyruhah fil kutubil ghazaliyah. Ujar Imam Abdullah Al-Aidarus, yang aku maksud kembali pada Al-Quran dan Sunnah di sini adalah mempelajari syariat yang sudah dijelaskan dalam kitab-kitab Imam Ghazali. Maksud Sidin, kalau kita hendak berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, kada uyuh-uyuh kitab Imam Ghazali barataan itu sesuai Al-Quran dan Sunnah. Pelajari itu sudah kita dapat mengatakan diri kita berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Sidin mempercayakan semua kitab Imam Ghazali itu cukup menjelaskan Al-Quran dan Sunnah. Hanya kita orang awam paham, oh berarti pelajari kitab Imam Ghazali. Sama hanya itu mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Kita jangan tertipu dengan semboyan kembali pada Quran dan Sunnah. Zaman wahini rame itu. Kembalilah pada Quran dan Sunnah. Jangan ikuti ulama yang berbeda Quran dan Sunnah. Ini itu bid'ah. Alasannya kembali Quran dan Sunnah. Orang awam bingung, kayak apa kembalinya? Membuka Quran, baca seorang, memahami seorang kah? Sasat. Membuka Bukhari, Muslim terjemah, pelajari, gawi seorang. Sasat. Pahamnya bisa salah. Lalu bagaimana maksud kembali Quran dan Sunnah? Singkat cerita, pelajari kitab-kitab ulama yang sudah menjelaskan Al-Quran dan Sunnah di kitab-kitab mereka. Termasuk kitab-kitab Imam Ghazali. Dan ujar Sidin, penjelasan tentang Al-Quran dan Sunnah-Sunnah Nabi mustawfa itu tersedia, ada fi kitab Ihya Ulumuddin, di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Abdullah Al-Aidarus ini wali besar di Tarim, wali Qutub yang sangat teramat menganjurkan orang lain untuk membaca kitab Ihya Ulumuddin. Al-Quran dan Sunnah sebukuan di situ berataan, penjelasannya lengkap maksud Sidin. Qala wa ba'du falaysa lana tariqun wa minhajun siwal kitab wa sunnah. Ujar Imam Abdullah Al-Aidarus selanjutnya, laisa lana tariqun, kami tidak mempunyai jalan, wa minhaj, kami tidak mempunyai metode. Kami tidak punya jalan dan tidak punya metode siwal kitab wa sunnah, kecuali kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Waqad syaraha dzalika kullu sayyidul musannifin wa baqiyatu mujtahidin hujjatul Islam Al-Ghazali. Dan sudah dijelaskan Alkitab dan Sunnah itu oleh Sayyidul Musannifin, Jarsidin, pimpinannya para pengarang kitab. Sayyidul Musannifin, pimpinannya seluruh orang yang mengarang kitab agama. Wa baqiyatul mujtahidin, dan imam-imam mujtahid yang tersisa. Imam Ghazali itu digelar oleh Imam Abdullah Al-Aidarus, pimpinannya para pengarang kitab, dan sisa-sisa imam-imam mujtahid. Hujjatul Islam, sang hujjah bagi agama Islam, Al-Ghazali, yaitu Imam Ghazali. Fi kitabihil azim sya'ni, di dalam kitab beliau yang memiliki kedudukan agung. Al-Quran dan Sunnah tadi dijelaskan dalam kitab Imam Ghazali
al-azimu sya'ni yang memiliki kedudukan agung jarsidin. Al-mulaqqabi yang mana kitab tersebut diberi gelar a'jubataz zaman, keajaiban zaman. Keajaiban zaman, gelar dari kitab Ihya Ulumuddin itu. Ihya Ulumuddin, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Alladhi ibaratun an syarihil kitab wa sunnah wa tariqah. Yang mana Ihya Ulumuddin itu adalah ibarat penjelasan untuk Al-Quran dan Sunnah dan tariqah. Lengkap seberataan ada dalam Ihya, maksud sidin. Wa huwa maudi'u nadharillah. Kitab Ihya Ulumuddin itu tempat pandangan Allah, jarsidin. Artinya siapa yang hendak dipandang Allah dengan kasih sayang, bacai kitab Ihya Ulumuddin. Wa maudi'u nadhari Rasulillah, dan kitab Ihya itu adalah tempat memandangnya Rasulullah. Siapa orang yang hendak dipandang Rasulullah dengan pandangan sayang, baca Ihya, maksudnya. Faman ahabbahu wa tala'ahu wa amila bima fihi faqad istaujaba mahabbatallah wa mahabbata Rasulillah wa malaikatih wa anbiyaihi wa auliyaih. Siapa orang yang cinta hatinya kepada kitab Ihya Ulumuddin wa tala'ahu, dan dipelajari olehnya, wa amila bima fihi, diamalkan isi Ihya itu olehnya, faqad istaujaba mahabbatullah wa rasulih wa rasulillah wa malaikatih wa anbiyaihi wa auliyaih. Sungguh orang tersebut wajib mendapat cinta dari Allah, cinta dari Rasulullah, cinta dari para malaikat, cinta dari para nabi-nabi dan para wali-wali. Nah, ini jaminan dari Imam Abdullah Al-Aidarus. Siapa orang yang cinta dengan kitab Ihya, cinta di sini dianggap menjadi kitab favoritnya, menjadi kitab yang diunggulkan olehnya, pegangan utamanya, difavoritkan olehnya. Sudah cinta lawan kitab Ihya, tala'ahu, dibacainya sampai selesai, diulang-ulang. Wa amila bima fihi, diamalkan isinya. Orang yang kaya itu wajib dapat cinta dari Allah, cinta dari Nabi, cinta dari malaikat, cinta dari para nabi-nabi dan para wali-wali. Ihya itu dipelajari. Wa jama'a baina syari'ati wa tariqah wal haqiqah. Kitab Ihya itu menggabung syariat, tariqat dan hakikat. Lengkap intinya. Lengkap isi dari Ihya itu seberataan tentang ilmu agama Islam. Dari A sampai Z ada pembahasannya. Sungguh orang yang tadi mengamalkan, kemudian mencintai dan menelaahnya, ia telah menggabung antara syariat, tarikat dan hakikat, wasara aliman fil mulki wal malakut, dan ia pun yang mengamalkan isi Ihya tadi menjadi orang yang betul alim, bujur-bujur alim fil mulki wal malakut, di alam semesta ini, di alam dunia ini, artikan mulki wal malakut. Walau ba'atsallahu al-mauta lama wasau al-ahya illa bima fil ihya. Ini penting dengarkan. Seandainya Allah bangkitkan orang-orang yang sudah meninggal dunia, ujar Imam Abdullah Al-Aidarus, walau ba'atsallah al-mauta, seandainya Allah bangkitkan orang yang sudah meninggal, Allah hidupkan pulang seandainya, lama wasau al-ahya illa bima fil ihya,
pasti mereka akan berwasiat pada yang masih hidup dengan apa-apa yang ada dalam Ihya Ulumuddin. Seandainya Allah bangkitkan orang yang sudah mati dari kubur mereka, maka mereka tidak akan mewasiatkan apapun bagi yang tersisa masih hidup yang lain, kecuali dengan apa-apa yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Seandainya orang nang meninggal, kan orang meninggal di kubur tuh tahu dah mana nang bujur, mana nang salah. Kita nih kalau sudah masuk kubur, meninggal dunia, akan kelihatan mana yang hak, mana yang batil. Oh, selama ini ternyata nang aku yakini salah. Oh, selama ini ternyata yang aku cintai salah orang. Oh, selama ini ternyata amaliahku sedikit meleset. Setelah kita meninggal itu akan tersingkap apa-apa nang batil selama kita hidup. Seandainya orang nang mati nang sudah tahu mana yang hak, mana yang bujur, Allah bangkitkan pulang dari kuburnya, pasti jarak Imam Abdullah Al-Aidarus yang akan mereka nasihatkan pada kita nang masih hidup belum mati ini adalah pegang teguh kitab Ihya Ulumuddin. Kalau nang muluk-muluk mempelajari kitab nang lain, Ihyagin itu nah ikuti selamat ikan. Kira-kira kayak itu wasiat seandainya orang yang dikubur dibangkitkan. Maksud Imam Abdullah Al-Aidarus. La ilaha illallah. Karena kitab-kitab Imam Ghazali ini selain Ihya banyak juga kitab sidin yang lain, terbukti mujarab itu obat bagi hati yang rusak. Makanya selanjutnya Jarsidin wa'alamu anna mutala'atal ihya tuhdirul qalbal ghafila fi lahzatin ka huduri sawadil hibri biwuqu'iz zaji wal afsi wal ma'i wa ta'thiruha dhahirun mujarrabun inda kulli mu'minin. Wa ajma'al ulama al-arifuna billahi ta'ala ala annahu la syai'a anfa'u lil qalbi wa aqrabu ila ridha rabbi subhanahu min mutaba'atil Ghazali wa mahabbati kutubihi wa kutubul Ghazali lubabul kitab wa sunnati wa lubabul ma'qul wal manqul wallahu wakil ala ma aqul. Wa'lamu Jarsidin, ketahuilah anna mutala'atal ihya, bahwasanya membaca kitab Ihya Ulumuddin itu tuhdirul qalbal ghafila fi lahzah, akan membangunkan hati yang lalai dalam waktu yang sekejap. Belajar membaca kitab Ihya, mengkaji isinya, sekejap itu menghidupkan hati, jar Imam Abdullah Al-Aidarus. Hati nang tadinya ghafil lalai langsung muntabih, langsung ingat, langsung ampih lalai. Kahudur sawadil hibri biwuqu'iz zaji wal afsi wal ma. Nah, ini perumpamaan sidin. Sebagaimana munculnya tinta yang hitam, sebagaimana cepatnya muncul tinta hitam dengan digabungnya belerang dan pohon tertentu serta air. Belerang dan pohon afes dan air. Nah, pahami dulu. Belerang, pohon afes, dan air itu ini bahan mengolah tinta zaman dahulu. Bahari kadada kayak kita pulpen pilot tuh kadada. Bahari itu sistem hendak menulis kitab tuh becucup atau becelup. Dicelup hanya tulis. Kalau tiis di ujung tinta culup pulang. Nah, bahan mengolah tinta hitam gesan tulisan agar awet kada hilang, kada tahapus di kertas, itu belerang, zaj, dan afes, satu pohon ngarannya afes,
kemudian lawan air dicampur. Kalau 3 unsur ini dicampur, langsung menghitam minyak. Cepat berubah hitam, lalu jadi tinta. Ini perumpamaan sidin. Orang yang belajar kitab Ihya, membacai Ihya Ulumuddin, hatinya nang lalai, lakas langsung jadi ingat Allah Ta'ala, sebagaimana lakasnya muncul tinta hitam setelah dicampur belerang, kayu afas, dan air tadi. Bebaya kita campur langsung jadi tinta hitam minyak itu. Artinya perumpamaan sidin aja, secepat itu hati nang lalai akan jadi ingat Allah dan akhirat ketika belajar kitab Ihya. Paham lah? Gitu. Kita kada tahu lagi ada bahan-bahan itu, karena tinta kita lain pulang bahannya. Dan kita tahu pakai aja. Ada labian yang masih malah tinta anak menulis. Ada tungkar, pulpen jadi. Ulama bahari malah dulu kadang meramu seorang, hanya nulis kitab. Wa ta'thiruha zahirun mujarrabun inda kulli mu'minin. Dan pengaruh positif dari kitab Ihya, ta'thiruha, pengaruh positif dari kitab Ihya, zahirun mujarrabun, nampak dan mujarrab, inda kulli mu'min, bagi tiap mukmin yang belajar. Pengaruh positif kitab Ihya itu nampak dan mujarrab, ujar sidin, bagi mukmin yang mempelajarinya. Wa ajma'al ulama al-arifuna billahi ta'ala ala annahu la syai'a anfa' lil qalbi wa aqrabu ila ridha rabbi subhanah min mutaba'atil Ghazali wa mahabbati kutubihi. Para ulama sepakat, ujar sidin, para ulama al-arifuna billah, para ulama yang arif billah sepakat bahwasanya tidak ada yang lebih bermanfaat bagi hati dan lebih bisa mendekatkan kepada ridha Allah dibandingkan meumpati Imam Ghazali dan mencintai kitab-kitab Imam Ghazali. Ini dahsyat penyampaian Imam Abdullah Al-Aidarus. Ulama-ulama yang arif billah, ulama bukan ulama zahir, tapi ulama yang batin, zahir batin, ulama yang rabbani sepakat kadada kitab dan kadada pelajaran yang lebih bermanfaat bagi hati untuk kesembuhan dan lebih bisa mendekatkan kepada Allah dibanding ajaran-ajaran Imam Ghazali dan kitab-kitab sidin. Banyak kitab-kitab ulama tuh banyak, tapi ulama sepakat yang lebih bermanfaat bujur untuk obat hati adalah ajaran Imam Ghazali. Adalah kitab-kitab Imam Ghazali dan mencintai kitab Imam Ghazali. Wa kutubul Ghazali lubabul kitab. Ujar sidin pulang, kitab-kitab Imam Ghazali itu lubabul kitab, intisari dari kitab-kitab seberataan. Inti dari banyak kitab itu sebenarnya kitabnya Imam Ghazali, maksud sidin. Wa kutubul Ghazali lubabul kitab wa sunnati. Kitab-kitab Imam Ghazali adalah inti daripada Alkitab dan Sunnah, wa lubabul ma'qul wal manqul. Dan kitab-kitab Imam Ghazali adalah inti daripada ma'qul, hal-hal yang logis, wal manqul, dan hal-hal yang dinukil daripada kitab-kitab sebelumnya. Artinya kitab Imam Ghazali ini adalah intisari dari Al-Quran dan Sunnah, dan setiap ilmu logika serta setiap ilmu yang sifatnya menukil dari Al-Quran dan Sunnah. Wallahu wakil ala ma aqul.
dan sungguh Allah adalah zat yang aku bertawakal padanya atas apa yang aku ucapkan, ujar Imam Abdullah Al-Aidarus. Banyak benar pujian-pujian dari Sidin terhadap kitab-kitab Imam Ghazali. Kalau pian nih belajar di pesantren menjadi seorang santri, atau buhan ibu-ibu menjadi santriwati di pesantren, kitab-kitab yang gundul tuh banyak berduyau. Ulama A, ulama B, ulama C. Baik kitab tasawuf atau kitab fikih, kitab hadis, macam-macam. Ratusan ulama mengarang kitab. Terkadang sebagai santri kita bingung yang mana yang aku ikuti bujur sebagai peganganku seumur hidup menjadi prinsip. Saking banyaknya nang mana nih? Mengacu kepada penyampaian wali besar di Tarim ini, carilah kitab-kitab Imam Ghazali di antara ratusan kitab tadi. Itu lebih mendapat jaminan dari para wali-wali Allah. Lebih dianjurkan. Karena kadang kitab-kitab itu berbeda bekasnya bagi orang yang membaca. Pengaruhnya beda. Apalagi kitab-kitab yang disusun dikarang oleh ulama-ulama yang ada di akhir zaman. Itu jauh perbedaannya dibanding karangan ulama zaman Bahari yang sudah ribuan tahun. Kenapa? Karena karangan ulama Bahari itu mereka mengarang dengan kesusah payahan. Kertas tuh ngalih mencari. Dan bentuk kertas tuh ada kayak kita, weh ini nyaman, HPS nungkar dapat di fotokopian. Bahari itu mencari kertas ngalih bahannya. Tintanya ngalih. Kadang kayak kita kawan menulis sampai 5 halaman, kada habis-habis tinta. Hanya seperapat halaman itu habis tinta, culup pulang. Tulis culup pulang. Mengarang menulis kitab zaman Bahari ngalih. Dan mereka ulama-ulama salaf itu dalam mengarang ada husnun niyah. Niatnya baik. Tulus, ikhlas karena Allah. Bahkan ada ulama salaf itu mengarang kitab. Tidaklah aku karang satu kitab ini Jersidin, kecuali tiap alaniyah yang aku tulis sebelumnya aku sholat 2 rakaat dahulu dan bermunajat kepada Allah agar jadi manfaat apa yang aku tulis. Menulis hadap kiblat, mencari waktu yang mulia dalam keadaan suci, dalam keadaan bertaubat dari dosa, niat yang lurus, ikhlas. Sehingga kitab-kitab Babuhan Sidin walau sudah berjalan ribuan tahun tetap berlanjut dipelajari sampai akhir zaman. Kenapa? Mubarak berkah. Karena niat dan kesungguhan tadi, keikhlasan. Akhir zaman beda kadang. Ada yang menulis makalah, ada yang menulis kitab, macam-macam dorongan dan niat, motivasinya lain-lain. Ada ingin menumpahkan ilmunya dalam tulisan supaya orang tahu bahwa aku alim. Ada yang itu. Ada yang mengarang dan menyusun kitab, apa tujuannya? Ingin memberitahu khalayak ramai bahwa inya ini ahli dalam tata bahasa Arab. Ada. Ada lagi yang menyusun buku, walau buku agama, tapi tujuan agar jadi bestseller dan menjadi penghasilan, menjadi komersil. Ada juga. Dengan perbedaan maksud dan niat dan tujuan tadi, berbeda pula keberkahan kitab-kitab itu. Disebut oleh Habib Zain bin Sumit dalam kitab Al-Manhajus Sawi, beliau menukil dari ucapan-ucapan wali besar di Tarim zaman dahulu. Dahulu wali-wali gutub, wali besar di Tarim, para salaf itu, tadinya hendak menyusun kitab. Menyusun kitab menjelaskan bagaimana pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah dan tarikat mereka. Ketika bebuhan para wali besar hendak menulis, sampailah kitab Ihya itu ke Hadramut cetakannya. Cetakan tulisan tangan masih. Ketika sampai Ihya ke Tarim ke Hadramut, mereka pelajari, ternyata
ada muwafaqah, kecocokan yang ditulis Al-Ghazali ini sesuai dengan hendak kita karang tadi. Sehingga mereka pun mengurungkan niat kada mengarang kitab lagi, lalu menganjurkan aja kepada keturunannya cukup Ihya Ulumuddin ikam pelajari. Sesuai sudah dengan apa yang tadinya hendak kami karang. Makanya sedikit ditemukan kitab-kitab dari para wali besar di Tarim itu susunan mereka dibandingkan ulama lain. Karena mereka itu kada macam-macam tuh nah, kada menjadikan ilmu agama ajang untuk menampilkan kehebatan ilmu kada. Yang penting digawi, diamalkan. Itu sudah ada Imam Ghazali mengarang, itu aja bacai. Sama sudah persis Al-Quran dan Sunnah di situ berataan. Bahkan dipuji oleh mereka karena berkesesuaian dengan tarekat Bani Alawi, para habaib di Hadramut, di Tarim, para wali-wali Allah. Jadi lanjutkan, qala ana ashhadu sirran wa alaniyatan ana man tala'a kitab al-ihya fahuwa minal muhtadin. Ujar Sidin, aku bersaksi baik secara sir atau secara terang-terangan, alaniyatan. Aku bersaksi baik secara sir atau terang-terangan, anna man tala'a kitab al-ihya, bahwasanya siapa orang yang belajar kitab Ihya fahuwa minal muhtadin, sungguh orang tersebut orang-orang yang telah mendapat hidayah dari Allah. Maka orang tersebut adalah orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah. Selanjutnya Jarsidin, qala man arada tariqallah wa tariqa Rasulillah wa tariqal arifina billah wa tariqal ulama billah ahli zahir wal batin fa alaihi bimutala'ati kutubil Ghazali khususan Ihya Ulumuddin fa huwa bahrul muhit. Man arada tariqallah, siapa orang yang hendak berjalan di jalan Allah, wa tariqa Rasulillah, dan di jalannya Rasulullah. Siapa orang yang hendak berjalan di jalan Allah dan jalannya Rasulullah, wa tariqal arifina billah, dan jalannya para ulama arif billah, wa tariqal ulama, dan jalannya para ulama ahli zahir wal batin, baik ulama zahir dan batin, fa'alaihi bimutala'ati kutubil Ghazali, maka hendaknya ia mempelajari kitab-kitab Imam Ghazali. Khususan, secara khususnya Ihya Ulumuddin adalah kitab Ihya Ulumuddin. Fahuwa al-bahrul muhit, sesungguhnya kitab Ihya itu adalah lautan al-muhit yang mencakup semuanya. Lautan yang memborong, mencakup seberataan Ihya Ulumuddin Jarsidin. La ilaha illallah. Selanjutnya Jarsidin, qala ishhadu alayya anna man waqa'a ala kutubil Ghazali faqad waqa'a ala aini syari'ati wa tariqati wal haqiqati. Ujar Sidin, ishhadu alayya, saksikan atasku, saksikan aku bersaksi gitu. Anna man waqa'a ala kutubil Ghazali, sesungguhnya seseorang yang memilih kitab-kitab Imam Ghazali. Kalau diartikan itu terjatuh pada kitab Imam Ghazali, artinya memfavoritkan kitab-kitab Imam Ghazali. Faqad waqa'a ala aini syari'ati wa tariqa wal haqiqah, maka sungguh orang tersebut telah
mengambil inti syariat dan tarekat serta hakikat. Siapa orang yang memegang teguh, memfavoritkan kitab-kitabnya Imam Ghazali, sungguh orang itu sudah mendapat inti syariat, tarekat, dan hakikat dari sini. Sampai ke itu pujian Sidin terhadap kitab-kitab Imam Ghazali. Imam Abdullah Al-Aidarus ini diceritakan dalam Manaqib Sidin. Sidin ini pernah berucap menjamin di Tarim ketika Sidin hidup, pernah Sidin menjamin siapa di antara kalian jar Sidin yang hakun menulis kitab Ihya dari A sampai Z, 4 juz ditulis tangan seorang, disalin, aku jamin inya masuk surga, jar Imam Abdullah Aidarus. Itu salah satu manaqib Sidin. Banyak bang itu, 4 jilid. Siapa yang sanggup menulis kitab Ihya, menyalin dari awal sampai akhir, aku jamin ia masuk surga, jar Sidin. Wali besar yang menjamin. Setelah Sidin mengucapkan ini, ada yang menyanggupi. Di Tarim waktu itu, salah seorang murid Sidin menyanggupi. Ditulislah Ihya berbulan-bulan sampai habis 4 jilid. Banyaknya tuh, lucut tangan. Setelah tuntung dibawa pada Imam Abdullah Al-Aidarus. Ya Imam, kamaltu bahasa kita. Aku sudah menyelesaikan apa yang pian jamin tadi menulis Ihya. Bagaimana bukti jaminan pian bahwa aku akan masuk surga? Setelah itu terjadi karomah Sidin, kelebihan seorang wali Allah berikan. Jadi Sidin ta'al. Sini kan. Sidin masukkan kepala orang tadi dalam jubah Sidin. Ternyata kepala orang tadi ketika membuka mata melihat surga dalam jubah tadi. Hanya dilepas Sidin. Sudah ikam aku jamin. Jaminan bagi orang yang menulis Ihya dari awal sampai akhir. Saking cintanya Imam Abdullah Al-Aidarus ini dengan kitab Ihya Ulumuddin. Tapi pulang, ujar ulama di Tarim, Ihya Ulumuddin ini adalah kitab bagi orang yang sudah menguasai bujur ilmu agama. Kita-kita yang belum menguasai yang dasar-dasarnya, itu ada tangganya sebelum belajar kitab Ihya. Kitab Imam Ghazali itu banyak dan ada kelas masing-masing. Kelas bagi yang awam ada kitabnya. Yang setelah ini selesai kitab itu naik tingkat kedua. Naik tingkat ketiga, hanyar karena yang akhir hanyar belajar Ihya. Kadang-kala kita langsung hendak belajar Ihya, tapi nang tangga-tangga pertama kitab Imam Ghazali kita belum pernah belajar. Apa aja kitab Imam Ghazali yang harus dipelajari dari dasar ujar ulama di Tarim? Yang pertama paling dasar sekali, pelajari dahulu Bidayatul Hidayah. Susunan Imam Ghazali juga. Bidayatul Hidayah itu paling dasar lil mubtadiin. Bagi orang yang hanya memulai belajar kitab Imam Ghazali. Bidayatul Hidayah dulu yang pertama. Setelah pian tuntung belajar Bidayatul Hidayah, mengamalkan isinya, paham maknanya, hanya naik kepada Al-Arba'in Al-Usul. Tingkat kedua, karangan Imam Ghazali juga, Al-Arba'in Al-Usul. Masih seputar tasawuf, ilmu agama, dan yang lain. Itu yang kedua setelah Bidayatul Hidayah, Al-Arba'inal Usul. Setelah tuntung yang kedua, naik tangga yang ketiga apa? Minhajul Abidin. Ini pun karangan Imam Ghazali. Setelah pian belajar Minhajul Abidin selesai, hanyar itu yang terakhir Ihya Ulumuddin. Nah, itu tingkatannya dalam belajar. Dan itu yang diterapkan oleh ulama salaf di Hadramut dalam mengajarkan kitab Imam Ghazali pada anak murid. Bidayatul Hidayah dulu. Sejus saja tipis tuh nah, Bidayatul Hidayah. Tapi pang isinya dahsyat. Insya Allah kapan-kapan kita khatam kitab belajar Bidayatul Hidayah di sini. Itu paling bawah Bidayatul Hidayah. Setelah selesai Al-Arba'in Al-Usul, tetaba sedikit. Tapi sejus masih. Setelah itu Minhajul Abidin,
sejus juga kada tabah benar. Baru Ihya Ulumuddin yang 4 jilid tadi yang mencakup Al-Bahrul Muhit, lautan luas yang mencakup berataan. Nah, ini penyampaian Imam Abdul Al-Aidarus seputar kitab Imam Al-Ghazali. Intinya kita ini perlu ada pegangan kitab. Perlu ada pegangan buku, prinsip yang kita jadikan pegangan dalam hidup. Siapa dan karangan siapa kitab yang kita jadikan pegangan. Kalau kita mengacu kepada penyampaian ulama-ulama yang wasilun, arifun, ulama nang arif billah nang sudah sampai nang tinggi makam di sisi Allah, nasihat mereka jangan pelajari kitab yang lain dulu, tapi banyak kitab Imam Ghazali banyak baca. Bahkan tadi lau ba'athallahul mauta, seandainya orang mati itu dibangkitkan dari kubur, lama wasau al ahya ila bima fil ihya. Tidaklah yang mereka wasiatkan kecuali apa yang dalam ihya. Jangan banyak belajar kitab lain dulu, ihya dulu baca. Karena saking pentingnya untuk prinsip hidup itu. Kitab-kitab nang ulun sambat tadi, Bidayatul Hidayah, Arba'inul Usul, Minhajul Abidin, bahkan ihya sebenarnya tersedia terjemahnya bahasa Indonesia. Kitanya aja lagi hendak kada menukar untuk jadi bacaan. Masalahnya akhir zaman ini minat baca tuh sangat kurang. Iyalah. Kalau kita merenung masing-masing di rumah kita, tempat kita guring hari-hari, kita bertanya pada diri masing-masing, berapakah kitab agama atau buku agama Islam yang kita bisi? Kita nih, bisi rumah masing-masing kan? Kita bertanya pada diri masing-masing, di rumah tuh berapa buting buku agama nang pembahasan ilmu agama nang kita bisi? Amun sampai ada 5 buting, harap ya. Amun samat kededa lalu, parai. Akhir zaman, minat baca kurang. Bahkan ada sindiran dari ulama hikmah, apabila ikam hendak barang ikam kada dicuri maling, do'hu fil kitab, letakkan di halapat buku, pasti kada hilang. Karena saking kolernya, maling pun kada nak memeriksa isi buku. Saking kolernya tuh orang minat baca, maling pun ketika bercuntan ke rumah orang melihat buku bersusun banyak. Kolernya memeriksa, kalau pang bisa ada emas itu, ada harapan. Jadi ada sindiran dari ulama hikmah, jika engkau hendak barang ikam kada dicuri maling, do'hu fil kitab, andak di halapat buku, kada bakal curi maling. Malingin koler maudak, menggatokin kada maling. Karena begitulah akhir zaman minat baca itu kurang. Minat baca buku lah, tapi kalau baca status, baca yang di medsos, baca kisah perceraian artis, artikel orang buka cadar, wah itu luar biasa kita. Kalau ada skandal, wah, kalau kawat 3 situs dicari pembahasan yang sama supaya naham. Tapi kalau sudah nang kitab agama, salam bargin mau kadang ngantuk harap. Itulah akhir zaman. Tapi setelah mendengar penyampaian hari ini, malam ini, ayo yang ada duit belabe, cari di perpustakaan, toko buku, karangan Imam Ghazali yang sudah diterjemahkan, isi waktu kosong membaca buku. Oh, ini yang dimaksud Habib Hasan kitab Imam Ghazali. Ternyata begini isinya. Yang ujar wali besar di Tarim itu sebentar aja akan merubah hati yang lalai menjadi ingat Allah. Ini sekali dibuka. Jangan, oh ini sekalinya andak dirak 2 tahun gak ada tegatok. Jangan. Ya, ayo. Minat baca kita tingkatkan harus. Jangan sampai generasi-generasi penerus kada tahu di buku lagi. Apa-apa sekarang di layar, jangan. Wallahu
a'lam. Mudah-mudahan yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan diistiqamahkan duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan kita, barakah kita mempelajari ucapan-ucapan wali-wali besar, orang-orang yang dekat di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin.